Brosis, hari ini gue lagi ada di acara seremonial ya, penyambutan dari Aldi Satya Mahendra. Ini adalah sosok yang luar biasa teman-teman. Aldi Satya Mahendra telah berhasil memenangkan World Super Sport 300, menjadi juara pertama, orang Indonesia pertama, orang Asia pertama yang berhasil menjuarai SBK Super Sport 300. Luar biasa teman-teman, dengan Yamaha R3-nya nih yang digunakan sama Aldi Hendrani ya, nomor 57 teman-teman. Kita lihat nih untuk Yamaha R3-nya. Nah, ini sosoknya luar biasa teman-teman, sangat menginspirasi, umurnya baru 18 tahun ya. Jadi Mas Aldi ini adalah seseorang yang kita bisa definisikan sebagai perjuangan itu tidak mengkhianati hasil. Jadi tadi Mas Aldi itu menceritakan ya, dari awal dia masuk ke SSP 300 ini teman-teman, itu sangat luar biasa untuk perjuangannya. Jadi perjuangannya itu tadi sampai di ada kena penalti dari belakang start nomor 24 dan berhasil finish di 3. Luar biasa nih ya Mas Aldi. Nah, ini adalah motor Yamaha R3 teman-teman, Yamaha R3 yang digunakan sama Mas Aldi Hendra di ajang WSSP 300 ini teman-teman. Nah, nggak akan ada juara dunia ya teman-teman kalau tidak ada motor ini ya. Ini adalah Yamaha R3 2024 ya. Ini adalah Yamaha R3 yang sama dengan Yamaha R25. Nah, ini adalah motor yang sama yang digunakan sama Aldi Hendra di ajang World SSP 300 2024 dan bisa mengantarkan Aldi Hendra menjadi champion di ajang ini gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah Yamaha R3 dan basis dari pembuatan motor ini adalah di Indonesia, tepatnya di Yamaha Pulau Gadung teman-teman. Jadi keren banget ya. Ini motor yang diproduksi sama Yamaha dan bisa mengantarkan Aldi Hendra untuk menjadi champion di WSSP 300 2024 teman-teman. Kalau kita lihat dari desainnya dari Yamaha R25. Kalau kita lihat di sini untuk visornya seperti ini teman-teman, tidak terlalu tinggi tapi ini cukup oke lah ya untuk kita tuck in gitu ya pala di sini supaya bisa lebih aerodinamis teman-teman. Dan untuk spionnya seperti ini, bisa dilipat ya, bisa dilipat dan ini bentuknya standar sih untuk spionnya, belum ada sen dan segala macam. Nah, ini untuk yang versi 2024 ke bawah, yang memang tahun 2025 nanti Yamaha R3 dan R25 itu ada versi terbarunya teman-teman, yang udah menggunakan depan itu proyektor teman-teman, masih menggunakan LED multi reflektor seperti ini. Dan ini untuk multi reflektor ini ada lampu senja, ada lampu dekat, dan ada lampu jauhnya teman-teman. Nah, bicara bodi sendiri, Yamaha R3 ini punya bodi yang cukup oke sih kalau dari depan ya, apalagi dari sini tuh kelihatan garang banget teman-teman. Nah, ini seperti ada mulut yang siap mencengkram gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini bolong ya, bolong, dan ini masuk ke dalam itu seperti ram air, bisa meningkatkan aerodinamika. Padahal kalau misalnya kita lihat di dalam ya, ini ada klakson sih sebenarnya. Jadi memang tidak terlalu signifikan untuk ram airnya ini gitu. Selain estetika ya bisa kelihatan lebih cakep aja sih. Nah, kalau kita lihat ya di bagian depan ini ada R3-nya teman-teman. Jadi kalau perbedaannya adalah untuk R3 ini dia 321 cc mesinnya, 2 silinder 8 valve. Dan kalau misalnya yang R25 itu 250 cc sama 8 valve seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bagian depan ini ada beberapa layer ya dari bodi Yamaha R3 ini, sama dengan R25 teman-teman. Nah, ini ya di sini ya. Ada layer 1 ini untuk bagian sampai fairingnya teman-teman, dan ini untuk layer yang di bagian depan. Ya, ini ada layer lagi di bagian dalam untuk disambungkan sampai ke bagian samping kanan dan kirinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia menggunakan warna itu putih dan juga hijau toska seperti ini. Nah, ini memang ada efek-efek biru sedikit teman-teman, tapi ini warnanya warna hijau toska ya. Cakep banget nih untuk warnanya, itu warna-warna yang anak muda banget sih. Dan di depannya dia ada piringan. Nah, kalau kita lihat di sini juga sudah menggunakan kaliper ya teman-teman, kaliper yang 2 piston seperti ini. Jadi ini sudah sangat cukup ya untuk mengakomodir segala kebutuhan, baik untuk standar maupun untuk agak racing-racingan dikit sih ya. Paling tinggal upgrade sedikit di bagian kaliper dan juga di bagian cakramnya teman-teman. Ini udah oke banget sih buat dibawa ya, apalagi memang untuk Yamaha R3 dan R25 ini dia punya handling yang oke teman-teman. Kita pindah ke bagian samping teman-teman. Untuk Yamaha R25 dan R3 ini punya desain yang cukup aerodinamis dan juga simpel sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat garisnya dari depan itu ya,
ini masih oke buat kita bawa harian, tapi juga nggak terlalu bikin motor ini kelihatan jadi terlalu tinggi gitu ya, karena memang stangnya kalau teman-teman lihat ini masih cukup aman buat digunakan sama orang-orang itu sehari-hari teman-teman. Nah kalau kita lihat di bagian samping untuk body-bodinya itu dia berlayer-layer seperti ini, jadi kelihatan memang racingnya. Dan di sini ada bilah seperti ini supaya bisa mengalirkan angin dari depan ke belakang dengan sangat mudah. Dan ini kita lihat ya, cukup aerodinamis kalau kita lihat dari depan sampai samping. Mesinnya sendiri, motor ini menggunakan mesin 321 cc dan 8 valve teman-teman, 2 silinder. Kalau kita lihat lagi ya di bagian samping ini sudah dilengkapi dengan Yamaha seperti ini, dan ini bukan cover teman-teman ya. Jadi bak mesinnya dan bak koplingnya ini sudah diembos seperti ini, kelihatan cakep banget ya. Dan memang untuk Yamaha R3 dan Yamaha R25 ini dia punya ergonomi yang nggak begitu menyiksa buat orang-orang yang mau menggunakan motor ini sehari-hari teman-teman. Kalau kita lihat ya, stangnya tadi gue bilang dia upper yoke, dan untuk di bagian footstep juga dia nggak terlalu mundur, sehingga bikin motor ini juga masih cocok banget buat digunakan harian, masih aman banget ya. Motor ini tuh menggunakan rangka tubular seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dulu orang bilangnya trellis lah ya. Kita lihat nih dari bagian bawah sampai bagian atas dia mengikat mesin dengan rangka tubular seperti itu sampai bagian belakang. Nah untuk Yamaha R25 ini memang yang cukup common atau yang biasa kita lihat adalah di bagian knalpotnya teman-teman. Betul sekali, knalpotnya masih menggunakan yang lama. Ini bahkan dari tahun 2014 knalpotnya masih seperti ini untuk Yamaha R25 dan Yamaha R3 ya. Tapi ini menurut gua sih udah cukup oke ya. Culun juga karena pendek dan juga cakep sih ini untuk knalpotnya. Banyak juga yang modif pakai knalpot R25 dan motornya jadi kelihatan cakep sih teman-teman ya. Nah kalau kita lihat bagian belakang, ini buntutnya juga masih sama dengan versi 2014 ke bawah ya. Masih sama teman-teman seperti ini. Wah ya, masih sama nih untuk buntutnya yang mirip-mirip sama buntutnya Max King juga teman-teman. Yang unik lagi dari motor ini adalah dia punya, ini adalah standarnya dari motor-motor yang dirilis global teman-teman. Ini adalah lampu sen yang warnanya itu orange seperti ini, dan ini cukup besar ya kalau dibandingin sama sen R25 yang ada di Indonesia. Ini lebih kecil gitu, lebih kecil yang punyanya di Indonesia, tapi kalau ini dia besar banget teman-teman tuh ya, bahkan sampai belakang ini dia tuh kita genggam aja tuh sekepelan tangan gitu. Jadi memang untuk lampu sennya ini adalah standar lampu sen yang digunakan untuk motor-motor global teman-teman. Dan di sini juga ada untuk mata kucingnya, cakep ya mata kucing nih, lucu juga kayak kalau dipasang di bison gua. Ya. Nah kita lihat lagi dari bagian samping ya teman-teman, memang R25 ini punya desain yang cukup kalem tapi juga nggak menghilangkan kesan sportinya. Nah kalau kita lihat ya dari bagian arm, dia juga menggunakan arm yang bukan banana arm, tapi dia juga tidak kotak seperti tahu gitu ya. Jadi ini armnya juga sudah cukup oke untuk dikatakan sebagai motorsport yang proper ya. Kalau kita lihat di bagian bawah, dia juga sudah dilengkapi dengan suspensi yang bisa disetting teman-teman ya. Dan juga ini motor sudah ABS 2 channel, jadi sudah aman banget buat digunakan harian. Nah untuk tangkinya sendiri teman-teman, Yamaha R3 ini juga sudah dilengkapi dengan tangki kondom ya. Jadi bentuknya ini oke, cakep ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi ini, itu tuh lebar sekali ya teman-teman, lebar sekali. Dan ini ya ini plastik teman-teman. Tapi ya kalau tangki plastik seperti ini gue juga pakai ya di Yamaha Bison, bikin tangki di bagian dalamnya tuh jadi lebih awet dan gak gampang karatan. Kalau misalnya kalian amit-amit crash dan segala macamnya gitu ya, yang membutuhkan penggantian part, itu juga bisa dengan mudah untuk diganti. Dan biasanya Yamaha sih memang harganya untuk partnya itu cukup terjangkau dan mudah untuk ditemukan di mana-mana gitu ya. Jadi ini adalah Yamaha R3 sama dengan Yamaha R25. Nah kalau kita lihat dari di bagian joknya pun ya, ini joknya sudah split seperti ini teman-teman, jadi sudah sporty sekali dilihatnya. Tapi memang ya untuk di Yamaha R3 ataupun R25 itu di bagian buntutnya belum ada perubahan sama sekali ya kalau dibandingin sama yang versi awal rilisnya teman-teman. Oke, itu dia untuk review motor sang juara dunia Aldi Satya Mahendra ya teman-teman. Ini adalah motor yang mengantarkan Aldi Satya Mahendra menuju juara dunia di WSSP 300 2024. Kabarnya di tahun 2025 nanti Yamaha akan merilis
R3 yang terbaru teman-teman ya. Itu sudah official dan bentuknya lebih cakep untuk di bagian depan dan belakangnya. Secara mesin kita juga belum tahu secara detail itu seperti apa, tapi sepertinya sih akan sama dengan Yamaha R3 ini. Jadi kita tunggu aja apa ada gebrakan berikutnya untuk Yamaha R25 di Indonesia. Kita tunggu aja teman-teman ya. Jadi ini adalah Yamaha R3 2024 ke bawah. Gimana menurut kalian? Silahkan komen-komen ya.